Halo teman-teman, ini adalah video lanjutan ya, part 2-nya dari yang modifikasi handle gas agar tarikannya bisa halus, tidak nyendal-nyendal. Pada video ini kita akan membahas tentang nilai variabel resistornya berapa, nilai kapasitornya berapa, rangkaiannya bagaimana, dan juga nanti kita ukur juga dengan grafik sinyal di osiloskop, lalu juga kita ukur pakai ampere meter juga. Dia itu secara logika teori elektronika gimana sih kok bisa membuat halus, dan kelemahannya apa saja juga kita sampaikan. Bedanya apa juga dengan pakai controller yang memang dia bisa diprogram. Ya tentu pasti ada bedanya lah. Kita pakai versi yang sangat harga murah sekali dibandingkan dengan controller yang bisa programmable yang harganya tinggi, ya pasti kerakitan manual yang murah pasti banyak kelemahan. Kita semua bahas kelemahannya apa saja. Simak terus videonya. Sebelum kita membahas tentang cara memodifikasi throttle ini, kita juga akan menjelaskan pada controller programmable itu cara kerjanya dia agar tarikannya bisa di setel itu bagaimana. Misalnya ini pada Kelly controller ya. Di sini kita bisa mengatur throttle up down rate. Di sini bisa diatur juga. Bahkan juga di menu yang lain juga bisa mengatur throttle sensitifnya berapa. Ini juga pada throttle, di sini pun juga kita bisa mengatur soft start grip di sini. Jadi kalau pada controller programmable itu settingannya banyak, dimana kita bisa mengatur enaknya putaran handle gas itu bagaimana. Jadi yang salah bukan handle gasnya ya, tapi memang kalau terjadi controller nyentak-nyentak, itu memang sudah karakter controllernya, yang tangan kita mungkin tidak bisa adaptasi dengan nyaman dengan controller itu. Selain mengatur sensitif handle gas, itu bisa diprogram mengatur kenaikan ampernya. Contoh misal saya pernah pakai carry controller, economy function kita centang, kita pilih. Itu ternyata ketika akselerasi di gaspol pertama, itu ternyata ampernya naiknya itu pelan-pelan. Jadi kalau kita menggunakan ampere meter itu, ketika kita memutar handle gas dengan maksimum, langsung diputar full, itu ampernya tidak langsung mentok sesuai dengan batas atas controller, tapi dia linear, pelan-pelan naik kayak gitu. Dan saya pernah ada kejadian ketika nanjak di area pegunungan Imogiri sana, ekonomi functionnya kecentang, akhirnya ketika digaspol ampernya cuma 30, malah jadi nggak kuat ya. Jadi kalau untuk tanjakan-tanjakan, kenaikan ampere yang agak lambat itu menjadi suatu kerugian memang. Nah lalu untuk alat ini, untuk alat manual yang sederhana ini cara kerjanya bagaimana sih? Ini cara kerjanya adalah RC filter atau resistor kapasitor filter, yang dia meredam atau mendelay sinyal data dari handle gas sebelum masuk ke controller, itu dilewatkan sini dulu untuk dilakukan delay, diperlambat. Nah, besarnya delay itu adalah melalui putaran variabel resistor di sini. Untuk skema wiring diagramnya ini bagaimana? Ini kita berikan linknya di bawah ya. Jadi nanti ada versi website di mana di sini kita ulas ya secara gambar detail wiringnya. Teman-teman bisa klik linknya di deskripsi. Lanjut lagi. Perhitungannya resistornya kapasitasnya berapa? Lalu juga di sini kapasitornya menggunakan kapasitas yang berapa mikrofarad. Ini sebenarnya ada rumus perhitungannya, namun saya ngikuti dengan rumus pun hasilnya juga masih kita adjust dan cari-cari trial and error, dan ketemulah angka paling enak itu, mendekati enak ya, itu adalah di angka variabel resistor itu pakai 10-20 kilo ohm. Lalu kapasitornya itu kita memakai 100 mikrofarad. Lalu untuk diodanya, ini adalah dioda untuk membuang atau saat handle gas ditutup, itu biar langsung kapasitor ini tegangannya terbuang cepat gitu. Kan kita harapkan kan hanya naiknya handle gas saja yang terjadi delay, turunnya jangan delay. Nanti kalau turunnya delay, kita udah nutup handle gas, motornya masih melaju kencang. Untuk spesifikasi dioda, ini cukup 1 ampere aja udah cukup ya, atau kalau bisa pakai Stotsky dioda, karena drop voltage-nya itu juga tidak terlalu besar.
Lalu di sini ada kapasitor keramik kecil, kita pasang 100 nanofarad. Tujuannya untuk noise filter saja ya. Lalu berikutnya lagi di sini ada resistor. Ini adalah 200 kilo ohm yang dia terpasangkan dari input sinyal handle gas menuju ground. Ini hanya semacam peredam noise juga. Oke, sekarang kita praktek, dimana ini adalah kondisi default ya, dari sinyal data handle gas. Dari handle gas langsung menuju ke controller. Ini kita pakai sembarang controller yang universal dan tidak bisa diprogram. Ini belum lewat alat adapter ini ya, tidak lewat sini. Kita akan ukur pakai ampere. Handle gas akan kita putar. Dari posisi 0 langsung pol, itu kita lihat ampernya bagaimana. Ulangi lagi ya. Dia mentok ke arah sampai 5 ampere, lalu dia balik lagi. Kalau sekarang tidak begitu langsung di full kan, tapi bertahap sampai full. Oke, bisa kita ingat-ingat ya, gerakan ampernya dia langsung full. Sekarang coba kita menggunakan sistem delay itu. Ini sudah kita pasang. Percobaan pertama kita akan memutar kurang lebih posisi segini ya. Jadi kalau sini kan adalah 0, lalu maksimum adalah paling pojok kiri, ini maksimum. Kita mulai dari minimum delay. Minimum delay kita posisikan segini lah ya. Ini minimum delay. Kita cek dulu secara ampere. Langsung putar gas full. Oke, begitu. Ulangi lagi. Oke, agak turun ya. Sekarang di angka 3 ampere ya. Lalu kita akan mengecek sinyalnya dengan osiloskop. Oke, bisa kita lihat di sini ya, ada perbedaan. Biru itu adalah yang tanpa lewat delay, sementara kuning adalah yang lewat delay. Coba kita pause ya nanti. Nah, ini setelah kita capture ya, kita screenshot sehingga kita bisa melihatnya lebih jelas. Saat handle gas dibuka, dimana yang biru ini masih terlihat banyak ini ya, kayak semacam getaran noise, sementara yang kuning atau yang setelah lewat RC filter itu dia lebih halus. Lalu saat turun handle gas itu tidak begitu ada perbedaan. Jadi yang kita harapkan hanya naiknya handle gas saja yang diperhalus atau yang di delay, sementara kalau turun jangan terlalu begitu delay. Selanjutnya kita geser lagi ke arah delay yang agak besar. Kita geser segini, coba. Kita akan putar handle gas secara maksimum langsung ya, dan kita pantau ampernya. Nah, ini dari suara putaran motornya terlihat delaynya agak terlambat banget ini. Handle gasnya juga terasa berat. Sama seperti waktu saya tes di sepeda motor, ketika delaynya agak maksimum memang handle gasnya jadi kayak berat tarikannya gitu. Oke, kita cek grafik sinyalnya seperti apa. Kita lihat grafik sinyalnya. Langsung putar handle gas full ya. Oh, kelihatan banget nih. Di sini kelihatan banget. Ini ketika tanpa delay langsung gas full naik, tapi di sini dia terlambatnya kebangetan ini. Ini terlambatnya sekitar 500 millisecond, 500 millisecond. Ini sebenarnya 20 kilo ohm ini masih seperti kebesaran ya. Jadi putaran baru setengah putaran sudah seperti delay maksimum. Mungkin kalau diganti 10 kilo ohm lebih tepat ya, sehingga putarannya bisa lebih resolusi sensitif.
sekarang kita akan masuk ke arah kelemahannya, karena pasti ada kelemahannya. Apa saja kelemahannya? Kita lihat ya. Kelemahan, kualitas potensio mempengaruhi drop voltase. Jadi kemarin kita menggunakan potensio-potensio seperti ini. Kita coba di project board seperti ini. Ini drop voltasenya tidak begitu besar. Ini adalah arsip capture kemarin ya. Jadi saat handle gasnya di posisi zero netral, itu 0,8 volt. Itu antara sebelum memasuki alat sama setelah melalui alat itu tidak terjadi perbedaan voltase. Saat gaspol pun juga sama, itu hampir mirip, dropnya dikit. Sementara dengan menggunakan potensio yang kualitas apa adanya seperti ini saat posisi zero itu sudah terjadi perbedaan, beda potensial ya. Sudah terjadi perbedaan. Saat kita coba gas full, nah di sini saat gas mentok pun juga terjadi perbedaan. Terjadi perbedaan ya, sehingga itu menjadikan efek semacam speed limit. Jadi kelemahannya kalau menurut saya, tapi nggak tahu juga sih menurut teman-teman lain itu kelemahan atau bukan ya, ini ternyata juga mengakibatkan efek speed limit. Jadi misalnya top speed kendaraan kita itu 70 km per jam, nah gara-gara melalui alat ini mungkin top speednya jadi cuma 50 atau 55. Kelemahan yang kedua, selain alat ini juga mengakibatkan efek semacam speed limit, ternyata juga ampere limit. Jadi seolah-olah handle gas kita tuh mentoknya tidak di maksimum full. Meskipun secara fisik ini mentok maksimum. Tapi ini sebenarnya secara data elektronika itu mungkin hanya 70%, 60% seperti itu. Sehingga ketika kita cek di ampere itu juga dia semacam ampere limit. Bisa kita saksikan bedanya ya. Jika tadi ketika tidak dalam mode delay, ini ampernya bisa langsung full ketika akselerasi. Tapi begitu delay diaktifkan, itu ampernya jadi begini nih. Loh. Jadi itu memang suatu kelemahan, tapi ya memang sudah konsekuensi. Karena tujuannya juga membuat agar tarikannya halus, tidak nyentak-nyentak. Karena kalau ampernya langsung besar, ya sudah pasti efek gerakannya juga nyentak-nyentak. Kelemahan yang ketiga, kita tidak tahu secara kualitas jangka panjang. Jadi kualitas VR, variabel resistor seperti ini, dan juga kualitas kapasitor seperti ini secara jangka panjang untuk sesuatu yang sangat sensitif. Handle gas itu kan di kendaraan listrik krusial sekali. Ini kalau sinyal datanya belandang lalu 5 volt masuk ke controller kan jadi gaspol terus. Ini kan bahaya juga. Nah mungkin itu yang belum tahu ya, secara jangka panjang ini kekuatannya gimana. Kita harus menciptakan semacam file save mode mungkin kalau ini pengen dipermanenkan dan dijadikan alat yang dipasang secara kontinu di kendaraan. Oke teman-teman, tidak terasa videonya sudah belasan menit ya. Dari kemarin kita bikin video selalu kepanjangan terus. Gak apa-apa, yang penting niatnya adalah berbagi informasi dan eksperimen bareng-bareng. Kita sudahi saja videonya. Kalau ada kekurangan-kekurangan kami mohon maaf. Dan jika teman-teman memiliki masukan-masukan, the next kita bikin eksperimen dan penelitian apa lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.